Sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Allah yang telah memberikan kudrat dan iradatnya kepada kita semua. Pada detik, menit ini kita bisa berkumpul satu dengan yang lainnya, merasa terharu, bahagia, bertemu setelah sekian lama, kenal dari zaman mahasiswa, kenal saat masih mudanya, dan saat ini Allah pertemukan kembali. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang bisa jadi tidak semua orang-orang mendapatkan kenikmatan bisa berkumpul dengan sahabat-sahabatnya dulu. Dan kita pun berharap mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua tidak hanya kumpul, reuni di dunia ini saja, tapi kelak satu dengan yang lainnya bisa saling menyapa di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, sampai kepada umatnya di akhir zaman, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul udma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak MC, Pak siapa Pak? Pak Mehmet Slamet. Alhamdulillah. Dan juga kepada Bapak Ahmad Safari yang beliau ngontak saya Pak. Saya juga kaget diminta untuk ngisi di hadapan bapak-bapak alumni Fakultas Ekonomi Unpad yang sudah melanglang buana, yang sudah banyak pengalaman. Tapi mohon maaf jika saya di sini memberanikan diri berbicara di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Mohon maaf kepada semuanya ya. Di sini hanya watawassabil haq watawassabi sabr. Jadi hanya memberikan nasihat kepada diri dan kepada semua yang hadir pada kesempatan ini untuk sama-sama melakukan sesuatu hal yang baik dan sesuatu hal yang akan menunaikan kepada kewajiban baik dalam kesabaran dan rasa syukur kepada Allah. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua, hatinya bahagia? Alhamdulillah. Jujur Bapak Ibu, saya terharu melihat Bapak Ibu satu dengan yang lainnya saling bertemu, berpelukan, saling menyapa. Ada lagi yang paling lucu, lupa lagi namanya gitu kan. Mungkin karena semuanya sudah berubah gitu kan. Yang dulu ketika zaman mahasiswa, mahasiswi mungkin tubuhnya belum terlalu melebar, sekarang sudah melebar gitu kan. Jadi hingga akhirnya lupa, yang dulu rambutnya masih hitam, sekarang sudah meninggalkan dunia hitam dan masuk dunia putih kan gitu. Jadi Masya Allah, tapi di sini ada satu kegembiraan sekaligus rasa haru yang pasti dirasakan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini juga saya hadir bersama istri tercinta. Ya, beliau orang Singaparna, saya nikah di kampus ya. Alhamdulillah. Jadi saya bawa sebagai Google Map saya ya. Karena pakai lihat peta, oh ya petunjuk Pak. Jadi nggak tahu kenapa ada satu kebahagiaan saya dengan istri bisa hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas penerimaan saya ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedikit merenungkan kembali bahwa semakin bertambahnya usia, maka semakin lemah kita dalam menggenggam. Betul tidak? Saya pernah mengalami mengurus kakek gitu kan, yang mungkin ketika sudah memasuki masa suyuh, masa di mana sudah tidak lagi memiliki kekuatan seperti yang muda. Oh, pantas kenapa kakek saya itu sulit untuk mandi, karena kulitnya sudah mulai banyak dingin ya Pak. Oh, kenapa ketika punten, mohon maaf, ketika dia buang air besar atau lain sebagainya, ada lupa yang nggak kesiram. Oh, ternyata memang penglihatannya sudah mulai buram. Dan tangan untuk menggenggam air di gayungnya itu sudah mulai lemah Pak. Sehingga akhirnya pas waktu saya mengurus kakek saya, dia mau mandi, mau tidak, itunya bersih atau tidak, ya kita dengan istri ikhlas menerimanya. Kenapa? Karena memang ada masanya manusia itu
kuat, dari asalnya lemah, kuat dan akan dikembalikan kepada masa yang lemah. Di sini pun ada nilai filosofis, kenapa semakin tua semakin lemah dalam menggenggam. Ini artinya apa? Artinya Allah sedang memberikan pengajaran kepada kita semua bahwa dunia yang saat ini kita sedang ada di sini itu tak selamanya akan kita miliki. Semuanya bersifat sementara. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang palsu. Bapak dan Ibu sudah merasakan bagaimana asam pahit garamnya kehidupan ini. Bagaimana Bapak Ibu diberikan fasilitas oleh Allah, ini rumahnya, ini mobilnya, ini pasangan hidupnya, ini anaknya, ini cucunya. Semuanya Allah telah berikan kepada Bapak dan Ibu. Yang mungkin bisa jadi, saya sering ngisi juga, beberapa orang tua tidak seberuntung Bapak Ibu. Punya kendaraan, punya rumah, bahkan sudah usia sepuh, mereka tidak punya rumah, Pak. Mereka menggantungkan diri kepada anaknya sama-sama nggak mampu juga, Pak. Banyak orang tua yang akhirnya dia menangis di masa tuanya. Ketika rekan-rekan kerjanya yang dulu sering ngontak sama dia, karena dia punya potensi, sekarang sudah satu persatu meninggal, sudah satu persatu meninggalkan dia. Ada kesedihan. Yang dulu dia pernah berjuang, untuk siapa? Untuk anaknya, untuk istrinya, untuk perusahaannya. Tetapi satu demi satu meninggalkan dia. Ada kesedihan. Tetapi sebetulnya kenapa diberikan seperti itu? Agar setiap manusia menyadari bahwa apa yang saat ini dimiliki adalah semuanya titipan dari Allah. Dulu kita ingin sehat, ternyata sama Allah udah dikasih itu kelemahan-kelemahan kita. Mulai dari pendengaran, mulai dari penglihatan, mulai dari organ tubuh, dan semuanya. Ini kenapa? Supaya kita lebih fokus kepada akhirat kita. Supaya kita lebih mempersiapkan diri bekal setelah kita kematian nanti. Apakah nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Maka di sisa usia yang telah Allah berikan ini, kualitaskan ibadah kita kepada Allah. Lebih mendekat lagi kepada Allah. Lebih ingin kenal lagi dengan Allahnya. Karena dialah Allah yang telah memberikan fasilitas-fasilitas kepada Bapak dan Ibu. Yang telah memberikan usia yang sangat panjang. Yang belum tentu saya bisa sampai di usia Bapak Ibu saat ini. Allah telah memberikan puluhan tahun. Ini oksigennya, ini jantungnya, ini paru-parunya, ini mata dengan bisa melihatnya, ini telinga dengan bisa mendengarnya. Semuanya udah Allah kasih. Tapi satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Allah memberikan fasilitas mobil supaya lebih dekat lagi dengan Allah. Allah memberikan fasilitas berupa anak, cucu, keturunan supaya lebih dekat lagi dengan Allah. Karena ternyata tidak ada kebahagiaan kecuali hanya di dalam ketaatan. Dan tidak ada yang namanya kesengsaraan ketika diri bermaksiat di hadapan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu semakin kita bertambah usia, maka semakin lemah kita dalam menggenggam. Maka orientasikan kehidupan akhirat. Karena kita tidak tahu detik, menit, jam, hari, minggu, kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Kita harus tahu jalan pulang kita. Kita harus tahu kemana kita akan pulang. Kenapa? Waktu dulu kita kuliah, ketika yang dirindukan siapa? Yang dirindukan apa? Ternyata yang dirindukan adalah pulang. Mungkin pernah teringat dulu saat sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Yang ditunggu apa? Pulang, Pak. Betul tidak, Pak? Ada pengumuman dari guru, anak-anak berhubung Bapak, Ibu guru, dan kepala sekolah mau mengadakan rapat, jadi pulang hanya setengah hari saja. Bagaimana respon kita, Pak? Kita bahagia, soraku bahagia. Kenapa? Rindu pulang, Pak. Betul nggak? Rindu pulang gitu itu. Dan sebetulnya kita pun akan pulang. Pulang kita saat kapan? Saat kita tidur, Pak. Itu pulang. Kalau mau tidur kita banyak pikiran tentang keduniawian kita, tentang masalah dunia dan lain sebagainya, kita sulit untuk tidur. Atau ketika sholat itu kan kembali kepada Allah. Ketika sholat masih banyak hal yang dipikirkan, hal yang terkait dunia, maka bisa jadi lupa rokaat.
Ini rakaat ketiga atau keempat, ini ketiga atau keempat, bisa jadi begitu. Ya. Lalu ketika haji juga sama. Kita tinggalkan hartanya, tinggalkan kedudukannya, tinggalkan rumahnya, bahkan meninggalkan pasangannya, bahkan meninggalkan anak-anaknya. Hanya satu yang dituju, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kita menuju kepada undangannya Allah. Ya Allah, kami menuju panggilanmu, kami menuju panggilanmu. Coba ketika haji, banyak hal yang dipikirkan. Aduh, gimana ini pasangan saya? Aduh, gimana ini anak cucu keturunan saya? Aduh, gimana ini pekerjaan saya? Anu ini gimana? Dan lain sebagainya. Pasti kita tidak akan berangkat ke haji. Lalu bagaimana ketika nanti malaikat Israil mencabut nyawa kita? Kita mau pulang ke siapa? Kalau bukan kepada Allah. Sedangkan Allah menyatakan, i'lamu annamal hayatad dunya la'ib walahwun wazinatah. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan, senda gurau, perhiasan. Yang satu dengan yang lain itu berlomba-lomba mengumpulkan harta, yang satu dengan yang lain itu berlomba-lomba membanggakan anak cucu keturunannya. Kehidupan dunia itu tiada lain seperti halnya hujan yang turun dari langit, membuat para petani bahagia karena tanaman yang dia tanam akan tumbuh. Tapi setelah tanamannya tumbuh, lalu berubah menjadi kuning. Setelah kuning, maka hancur tanaman itu, maka membuat petaninya itu menjadi bersedih hati. Itulah kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangannya hanyalah menipu saja. Di sini kita diajarkan semakin kita lemah, berarti semakin kita harus mencari siapa yang maha kuat. Kita harus tahu kemana jalan pulang kita. Kemana jalan pulang kita? Allah. Yang kedua, semakin bertambahnya usia, maka semakin rabun penglihatan kita. Ada rabun minus, ada memang rabun karena masalah usia, betul tidak Pak? Mungkin saya tidak mengalaminya, karena bukan pengalaman, tapi pengamatan. Bukan pengalaman, tapi pengamatan. Oh iya, saat misalkan tadi mohon maaf, Pak Haji Ahmad Safari lihat, ketika dekat, Pak Roni, sudah mulai. Semuanya, satu dengan yang lainnya, betul nggak? Di sini artinya, meskipun mata kita sudah sedikit demi sedikit mencapai kerabunan, tetapi ada satu hal yang harus kita pertajam. Apa? Mata hati kita kepada Allah. Kita tidak digelapkan lagi. Kita tidak lagi melihat jelas dunia, tetapi kita semakin jelas melihat jalan akhirat kita. Kita tidak lagi melihat dunia dengan jelas, tetapi kita bisa melihat kenikmatan-kenikmatan Allah yang begitu banyak sama kita. Kita bisa jalan begini aja Pak. Enak Pak. Ada mungkin bapak-bapak yang punya teman sakit. Jangankan untuk berjalan seperti bapak, duduk seperti ini. Untuk keluar kamar, pingin nangkring di teras, pingin berjemur, ada yang kesulitan banget Pak. Ada yang kesulitan banget. Nafsunya pingin bangkit, akhirnya marah. Tapi fisiknya udah nggak berdaya. Betul nggak? Akhirnya marah-marah, nggak jelas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nafsunya pingin nangkring di luar, tapi fisiknya sudah tidak diberi kesempatan. Itulah manusia Pak, seperti itu. Nah di sini ketika sudah mulai satu demi satu kenikmatan yang telah Allah berikan itu sedikit demi sedikit dikurangi, maka apa yang harus kita pertajam? Maka apa yang harus kita dalami? Yaitu kondisi batin kita, kedekatan dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tinggal mensyukuri nikmat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Puluhan tahun Engkau memberikan nafas kepadaku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hanya satu ucapan yang ingin setiap saat aku panjatkan kepadamu. Tiada lain adalah ucapan syukur kepadamu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Itu yang ingin terus kita
terucap di lisan kita dan di hati kita. Agar apa? Agar Allah memberikan kesempatan kepada kita wafat dalam kondisi yang husnul khotimah dan digabungkan di dalam jannahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya, semakin bertambahnya usia maka semakin sensitif kita itu, Pak. Semakin sensitif. Betul nggak? Kerasa nggak, Pak? Semakin sensitif. Nah, kenapa semakin sensitif? Ini diajarkan supaya kita lebih sensitif lagi terhadap semua yang telah Allah berikan kepada kita. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kita nikmati satu persatu. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Karena tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk masih bisa berjalan, mendengar jelas, melihat jelas, bisa berinteraksi, masih bisa tersenyum. Bapak-bapak semua di sini, saya hanya mengingatkan kepada diri dan kepada semua betapa banyak nikmat yang telah Allah curahkan kepada bapak-bapak. Tinggal kita semua satu tujuan kita, mengabdi kepadanya. Saya begini ya Allah, ingin dekat denganmu ya Allah. Saya silaturahmi seperti ini, saya ingin dekat denganmu ya Allah. Karena Engkau menyuruh kami untuk bersilaturahmi. Aku mencintai anak-anakku, mencintai cucuku semata-mata karena Engkau menyuruhku untuk bisa mencintai mereka. Semuanya just focus on Allah. Fokusnya hanya untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana untuk generasi kita berikutnya? Di dalam Al-Quran banyak diterangkan bagaimana ada seseorang yang solih namanya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini hal yang pertama kali yang diajarkan kepada anaknya adalah jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, hal yang pertama kali yang harus nanti terus diingatkan kepada anaknya, jangan kau mempersekutukan Allah. Jangan kau mendustakan Rasulullah. Yang berikutnya, di akhir hayat hidupnya, baik itu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semuanya ketika beliau di akhir hayat hidupnya, beliau memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Setelah sepeninggalanku, siapa Tuhan yang akan kau sembah? Ketika anak-anak Nabi Yakub mengatakan, kami menyembah Tuhan yang kau sembah, yaitu Allah. Maka Nabi Yakub pun dia merasa tenang. Karena anak-anaknya ketika ditinggalkan olehnya, yang disembah hanyalah Allah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, silakan mulai dari sekarang membuat wasiat-wasiat kepada anak-anaknya. Bukan hanya harta. Bapak dan Ibu memiliki harta, berikan wasiat kepada anak-anaknya. Nah, sepeninggalan Bapak atau sepeninggalan Ibu, gunakan waris yang sesuai dengan hukum Allah. Gunakan waris yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, jika ada di antara engkau yang mendapatkan waris yang paling besar, maka jangan pelit engkau untuk berbagi kepada saudaramu yang mendapatkan waris yang sedikit. Dan jangan sampai engkau pelit membagi kepada saudaramu yang seharusnya mendapatkan waris tapi keburu meninggal dan dia meninggalkan anak, berikanlah hak anaknya. Bukan hak orang tuanya, tapi berikanlah kepadanya hak sebagai anak yatim itu. Diajarkan. Diajarkan anak-anaknya sepeninggalan saya. Hingga akhirnya nanti ketika kita wafat, anak-anak sudah mempersiapkan diri mengikuti apa yang Allah kehendaki. Yang kedua, berikan wasiat kepada anak-anaknya. Nah, sepeninggalan bapak, sepeninggalan mama, tetap rukun ya, satu dengan yang lainnya. Bapak sadari adikmu, kakakmu memiliki kelemahan, kekurangan masing-masing. Tetapi jangan sampai sepeninggalan bapak dan ibu, kalian berpecah dan tidak mendoakan bapak dan ibu. Terus bina hubungan silaturahmi, jangan sampai karena beda paham, akhirnya kalian menjadi bentrok satu dengan yang lainnya. Bapak ibu tidak menghendaki seperti itu. Kalian terus rukun, meskipun satu dengan yang lainnya kadang ngeselin, kadang tidak. Wajarlah yang namanya itu adik kakak. Silakan siapkan oleh bapak dan ibu wasiat-wasiat apa yang akan nanti diberikan kepada anak-anaknya sepeninggalan bapak dan ibu. Karena kita tidak merasa bahwa akan hidup selamanya. Akan ada masa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita. Dan ketika kita wafat,
kita sudah tahu jalan pulang kepada siapa? Allah. Allah. Dan terakhir dari saya, Bapak dan Ibu, di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat ke-22 dan 23, yang artinya, dan tidaklah musibah yang terjadi di bumi dan terjadi pada dirimu sendiri, melainkan sudah ditetapkan sebelumnya. Itu, kata Allah itu. Di mana? Di dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kita ada saat ini, catatan itu sudah tercatat. Di mana? Di Lauh Mahfuz. Kenapa itu diberitahukan? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap sesuatu yang luput dari kamu, dan agar kamu tidak bergembira disertai dengan kesombongan terhadap nikmat yang telah kamu terima. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri dan berbangga diri. Artinya apa? Musibah, masalah, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Bapak dan ibu pun sama, memiliki jalan yang terjal. Ada bapak dan ibu dengan suami istrinya akur, tapi melihat anak-anak dengan pasangannya nggak akur, itu ujian bagi bapak ibu. Ada bapak ibu akur, ya, tetapi menantu kepada ibu bapak nggak akur, itu pun ujian. Maka satu hal saya menitip pesan kepada semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak kita harapkan, maka bersabarlah. Semua telah tercatat dan semua akan diselesaikan oleh Allah. Dan ketika Allah sudah memberikan ini dan itu, maka silakan bergembira, tetapi diiringi dengan rasa syukur kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan semua ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Doa saya kepada Allah untuk Bapak Ibu semua, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan kepada Bapak Ibu semua. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang telah Bapak Ibu lakukan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat Bapak dan Ibu, reuni atau alumni ini semoga berkah untuk kita semua. Amin. Punten kasadayana, hapunten kasadayana. Cekap sakieu berbina Bapak. Mohon sami-sami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.